Oke, jadi Bida di sini bakalan jelasin gimana caranya melakukan arahan fungsi kawasan. Nah, ini bisa langsung di add data aja. Terus jangan lupa diatur koordinatnya. Kalau udah diatur, tinggal di add data. Masukin batas administrasi yang udah dibuat di acara pertama. Habis itu, ini bisa start editing, kemudian klik panah yang ada di samping editor. Terus buat kotakan yang melingkupi semua batas administrasinya. Habis itu, klik kanan batas administrasi, klik data, terus export data. Nah, ini terserah mau ditaruh di folder mana. Habis itu dinamain kemiringan lereng. Terus save. Nah, yang batas administrasi di unchecklist aja. Habis itu langsung ke klik kanan kemiringan lereng, data, export data. Ini dinamain jenis tanah. Terus kemiringan lereng di unchecklist. Habis itu klik kanan jenis tanah, ganti namanya jadi curah hujan. Nah, ini yang di checklist kemiringan lerengnya aja. Terus start editing, pilih yang kemiringan lereng, terus cut polygon tools. Ini dipotong jadi 5 zona secara horizontal. Habis itu bisa add field, open attribute tabel, add field, dan keterangan pakai teks sama skor KL itu pakai long integer. Nah, ini buat keterangan dan skornya itu bisa disesuaikan dengan yang ada di buku panduan. Nah, habis itu di save, terus stop editing. Ini juga sama di jenis tanahnya. Kalau ini cut polygon toolsnya itu secara vertikal. Terus open attribute tabel, ini add field, keterangan itu pakai text type-nya, terus skor JT atau jenis tanah itu pakai long integer. Ini diisi juga sesuai yang ada di buku panduan. Habis itu ke yang curah hujan, makanya sama. Kalau di curah hujan ini cut polygon toolsnya kita arahin supaya bisa bikin garis yang serong. Kalau udah itu di checklist semua, abis itu masuk ke geoprocessing, pilih yang union.
di input features itu pilih cam length, curah hujan, sama jenis tanah. Habis itu dipilih aja mau disimpan di mana dengan nama file itu arahan fungsi kawasan. Terus tunggu dulu sampai prosesnya berhasil. Ini bakalan ada. Nah, ini dia. Terus di arahan fungsi kawasan klik open attribute tabel, terus add field, score total. Ini pakai long integer. Terus add field lagi. Judulnya arahan fungsi kawasan. Pakainya yang teks. Ini diganti 100 aja. Nah, kalau udah itu select by attributes, dimasukin rumusnya. Ini score total kurang dari sama dengan. Ini disesuaikan dengan yang ada di buku panduan. Oh, yang skor totalnya di Oke, ini skor totalnya ditotalin dulu. Itu klik skor KL tambah skor JT tambah skor curah hujannya. Terus habis itu diklik OK. Tunggu dulu, nah itu hasilnya. Nah, ini baru nih select by attributes. Ini rumus total kurang dari sama dengan, misalnya gini, buat arah fungsi lindung itu kurang dari sama dengan 225 dan skor total lebih dari sama dengan 181. Ini klik apply aja. Kalau udah, habis itu di arahan fungsi kawasan itu diklik kanan, terus field calculator. Habis itu ini di tanda petik, terus arahan fungsi lindung tanda petik lagi. Nah, ini menyesuaikan aja sama yang ada di buku panduan. Langkah-langkahnya sama. Tinggal disesuaikan aja, itu diganti kurang lebih sama dengannya angkanya berapa sampai berapa. Habis itu di arahan fungsi kawasan klik kanan, terus pilih yang properties, pilih kategoris, terus pilih yang arahan fungsi. Nah, ini dipilih, kalian terserah mau warna apa aja. Terus pakai layout view, ini bisa diatur biar dia rulernya sentimeter. Nah, kalau udah bisa disesuaiin skalanya mau pakai berapa.
Bisa digeser-geser, tinggal diklik yang simbol tangan. Ini klik rectangle, terus bikin satu kotakan lagi. Properties ini no color, outline-nya warna hitam. Terus klik insert, geoprocessing. Insert, terus klik legenda. Terus pilih yang arahan fungsi kawasan, next. Ini ketik legenda, terus jangan lupa di bold. Terus fontnya Times New Roman, next, finish. Nah, kalau udah itu bisa di ungroup. Bisa di ungroup, terus yang nggak kepake dihapus aja langsung. Habis itu dirapiin aja tinggalan. Nah, ini yang di keterangannya itu juga di atur fontnya pakai Times New Roman, ukurannya 12. Habis itu ini dirapin dulu. Ini klik insert, terus yang teks, ketik sumber, pedoman pola penyusunan PLKT tahun 1996. Udah disesuaiin, terus diatur fontnya pakai Times New Roman dan size-nya 12. Klik OK. Terus tinggal dirapin aja kalau mau. Kalau udah selesai tinggal di save. Sekian, terima kasih.